Pada malam 18 Desember 1994, seorang perempuan muda bernama Alison Botha pulang ke apartemennya di Port Elizabeth, Afrika Selatan. Saat itu Alison berusia 27 tahun. Ia bekerja sebagai broker asuransi, memiliki kehidupan sosial yang aktif, dan dikenal sebagai sosok yang mandiri. Sebelumnya ia pernah menjadi head girl di Collegiate High School for Girls, lalu sempat melanjutkan pendidikan di Port Elizabeth Technikon. Ia juga pernah bekerja dan bepergian ke luar negeri, termasuk tinggal di London pada tahun 1990. Dengan kata lain, Alison bukan seseorang yang hidup dalam bayang-bayang bahaya. Ia adalah perempuan muda dengan kehidupan yang sedang berjalan normal, sampai malam itu mengubah semuanya. Malam tersebut, Alison baru saja mengantarkan seorang teman. Setelah kembali ke apartemennya, ia memarkir mobil seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu sedang mengintainya. Namun ketika ia hendak mengambil tas pakaian bersih di kursi belakang mobilnya, seorang pria tiba-tiba muncul. Pria itu membawa pisau tipis dengan ujung meruncing, digambarkan menyerupai pembuka surat. Ia memaksa masuk ke dalam mobil Alison dan mengancam akan membunuhnya jika Alison tidak menuruti perintahnya. Pria itu adalah Frans du Toit. Dalam situasi seperti itu, Alison tidak memiliki banyak pilihan. Ia dipaksa berpindah ke kursi penumpang, sementara du Toit mengambil kendali atas mobilnya. Dari titik ini, malam Alison tidak lagi berada di tangannya sendiri. Namun yang membuat situasi semakin mengerikan adalah kenyataan bahwa du Toit ternyata tidak bertindak sendirian. Ia mengemudikan mobil Alison untuk menjemput pria lain bernama Teuns Kruger. Kehadiran Kruger membuat jelas bahwa ini bukan sekedar perampokan spontan. Kedua pria itu sudah memiliki niat yang jauh lebih gelap. Alison yang awalnya hanya ingin pulang setelah mengantar teman, kini terjebak bersama dua orang asing yang membawanya menjauh dari tempat aman. Mobil itu kemudian bergerak menuju kawasan pantai Noordhoek di Schoenmakerskop, sebuah area terpencil di pinggiran Port Elizabeth. Tempat itu jauh dari keramaian, gelap, sepi, dan cukup tersembunyi untuk membuat seseorang tidak mudah ditemukan. Di dalam mobil, Alison menyadari bahwa ia sedang berada dalam bahaya besar. Tetapi pada saat itu, ia belum tahu seberapa jauh kekejaman dua pria tersebut akan berjalan. Ia belum tahu bahwa malam itu akan menjadi salah satu kasus kriminal paling mengerikan dalam sejarah Afrika Selatan. Bagi Frans du Toit dan Teuns Kruger, perjalanan itu mungkin mereka anggap sebagai awal dari kejahatan yang tidak akan meninggalkan saksi. Tetapi mereka salah, karena di malam yang gelap itu, Alison Botha bukan hanya akan menjadi korban. Ia akan menjadi satu-satunya orang yang akan mampu menceritakan kembali apa yang sebenarnya terjadi. Setelah tiba di kawasan terpencil itu, Alison Botha berada dalam situasi yang hampir tidak memberi ruang untuk melawan. Ia jauh dari orang lain, jauh dari rumahnya, dan berada di bawah kendali dua pria yang sejak awal sudah menunjukkan niat berbahaya. Di area semak-semak yang gelap, Alison mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh Frans du Toit dan Teuns Kruger. Setelah kekerasan seksual itu, kedua pelaku menyerang tubuh Alison dengan pisau. Perutnya ditikam sebanyak 36 hingga 37 kali, hingga dinding perutnya terbuka. Luka itu begitu parah sampai organ dalamnya keluar dari rongga tubuh. Dalam kondisi normal, luka seperti ini saja sudah bisa membuat seseorang kehilangan darah dengan cepat dan masuk ke keadaan shock. Namun serangan itu belum berhenti. Leher Alison kemudian disayat sebanyak 16 hingga 17 kali. Luka di bagian ini sangat berbahaya karena leher adalah jalur penting bagi pernapasan, pembuluh darah, saraf, dan otot yang menopang kepala. Sayatan berulang ini sangat dalam hingga hampir memenggal kepalanya dari tubuh. Bagi du Toit dan Kruger, tidak ada alasan untuk berpikir bahwa Alison masih bisa hidup. Mereka melihat kondisi tubuhnya, lalu meninggalkannya begitu saja di tanah. Dalam pikiran mereka, tidak akan ada saksi, tetapi mereka membuat satu kesalahan besar. Alison belum meninggal. Di tengah luka yang hampir mustahil untuk diselamatkan, kesadaran Alison masih tersisa. Ia tidak langsung memahami seluruh kondisi tubuhnya, tetapi ia tahu satu hal. Ia masih hidup, dan selama napasnya belum berhenti, masih ada kemungkinan kecil untuk bertahan. Pada titik itu, tubuh Alison berada dalam keadaan kritis. Ia kehilangan banyak darah, perutnya terbuka, lehernya hampir putus, dan gerakan sekecil apapun bisa memperburuk kondisinya. Tetapi berdiam diri juga berarti menunggu kematian datang perlahan. Inilah bagian yang membuat kasus Alison Botha begitu sulit dipercaya. Ia sadar bahwa tidak akan ada orang yang akan menemukannya jika ia tetap berada di semak-semak. Ia harus mencapai jalan. Ia harus terlihat oleh seseorang. Dan untuk itu, ia harus bergerak. Setelah para pelaku pergi, Alison Botha berada sendirian di tanah yang gelap. Tubuhnya sudah berada dalam kondisi kritis, tetapi kesadarannya belum hilang sepenuhnya. Hal pertama yang ia sadari adalah kondisi perutnya. Saat berusaha bergerak, Alison merasakan sesuatu yang basah dan licin di sekitar tubuhnya.
Ia kemudian memahami bahwa itu adalah bagian dari organ dalamnya yang keluar akibat luka di perut. Situasi ini bukan hanya menyakitkan, tetapi juga sangat berbahaya. Jika organ itu terus berada di tanah, resiko kerusakan dan kontaminasi akan semakin besar. Ellison lalu mengambil keputusan darurat. Dengan sisa tenaga yang masih ada, ia mengumpulkan organ dalamnya menggunakan tangan, lalu berusaha memasukkannya kembali sebisa mungkin ke dalam rongga perut. Setelah itu ia menggunakan kemeja denimnya sebagai pengikat sementara. Kemeja itu dipakai untuk menahan bagian perutnya agar organ tersebut tidak terus keluar saat ia mencoba bergerak. Namun masalah Ellison tidak berhenti di sana. Luka di lehernya membuat kepalanya sulit tertahan dalam posisi normal. Kepalanya terkulai ke belakang yang menyumbat saluran pernapasan dan memutuskan pasokan darah ke mata sehingga menyebabkan kebutaan sementara. Pada saat itu Ellison menyadari bahwa jika ia membiarkan kepalanya tetap dalam posisi tersebut, ia bisa kehabisan napas sebelum sempat mencapai jalan. Maka dengan satu tangan, ia menahan bagian perutnya. Dengan tangan lainnya, ia menarik kepalanya ke depan agar lehernya tetap tegak. Tindakan sederhana ini menjadi sangat penting. Ketika kepalanya kembali berada di posisi yang lebih stabil, ia bisa bernapas lebih baik dan penglihatannya mulai kembali. Ellison kemudian mulai merangkak keluar dari area semak-semak. Di bawah tubuhnya ada tanah, duri, dan pecahan kaca. Semua itu melukai tubuhnya lebih jauh, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Ia tahu bahwa tetap diam berarti tidak ada orang yang akan melihatnya. Jalan raya adalah satu-satunya harapan. Yang luar biasa di tengah kondisi itu, pikiran Ellison masih bekerja. Ia berusaha tetap sadar. Ia mencoba mengingat wajah para pelaku. Ia juga menyadari bahwa jika ia berhasil bertahan, ingatan itu akan menjadi bagian penting untuk membawa mereka ke pengadilan. Akhirnya setelah perjuangan yang sangat berat, Ellison berhasil mencapai tepi jalan. Tubuhnya sudah hampir tidak mampu melanjutkan apapun. Ia kemudian pingsan karena kelelahan dan kehilangan darah. Tetapi sebelum kesadarannya benar-benar hilang, ia sudah berhasil melakukan hal paling penting, yaitu keluar dari tempat tersembunyi dan membuat dirinya mungkin ditemukan. Tidak lama kemudian, seorang pengendara bernama Tian Aylert melintasi jalan itu. Ia adalah mahasiswa kedokteran hewan, dan pengetahuannya tentang penanganan darurat menjadi sangat penting pada malam tersebut. Saat menemukan Ellison, ia memahami bahwa perempuan itu berada dalam kondisi yang sangat kritis. Ia berusaha menstabilkan posisinya, menjaga agar Ellison tetap sadar, dan segera mencari bantuan medis. Pengetahuan dasarnya dalam bidang kedokteran hewan membuat ia memahami cara menangani situasi darurat seperti itu. Ia berusaha menjaga posisi tubuh Ellison, berbicara dengannya, dan memastikan ia tidak tenggelam ke dalam ketidaksadaran yang lebih dalam. Bagi Ellison, keberadaan Tian di jalan itu menjadi titik balik antara hidup dan mati. Ia sudah berhasil melewati bagian yang paling mustahil. Kini peluang hidupnya bergantung pada seberapa cepat pertolongan bisa datang. Malam itu Ellison Botha tidak hanya bertahan karena keberuntungan. Ia bertahan karena serangkaian keputusan kecil yang ia ambil di tengah rasa sakit, ketakutan, dan kondisi tubuh yang nyaris hancur. Saat Ellison sudah berada dalam penanganan medis, kasus ini mulai bergerak ke tahap yang berbeda. Fokusnya tidak lagi hanya pada bagaimana ia bisa diselamatkan, tetapi juga pada bagaimana dua orang yang menyerangnya bisa segera ditemukan. Dalam banyak kasus kekerasan ekstrim, penyelidikan sering terhambat karena korban tidak sempat memberi keterangan. Namun Ellison menjadi pengecualian. Meski tubuhnya berada dalam kondisi kritis, ingatannya masih bekerja dengan sangat kuat. Ia mampu mengingat detail penting tentang dua pria yang menculik dan menyerangnya malam itu. Ia mengingat wajah mereka, ia mengingat ciri-ciri fisik mereka, perilaku, dan urutan kejadian yang ia alami. Informasi seperti ini menjadi sangat penting karena polisi tidak hanya membutuhkan dugaan, tetapi juga petunjuk yang bisa diarahkan pada orang tertentu. Dari keterangan Ellison, penyelidikan mulai mengarah kepada Frans du Toit dan Toons Kruger. Penangkapan mereka terjadi tidak lama setelah kejahatan itu dilakukan. Yang membuat kasus ini semakin mengerikan, kedua pelaku disebut tengah merencanakan penculikan dan pembunuhan terhadap korban perempuan berikutnya pada hari yang sama. Artinya, kesaksian Ellison bukan hanya membantu membongkar kejahatan yang sudah terjadi, tetapi juga kemungkinan besar mencegah jatuhnya korban lain. Dari titik ini, posisi Frans du Toit dan Toons Kruger semakin sulit dibantah. Mereka tidak lagi hanya berhadapan dengan dugaan, mereka berhadapan dengan korban yang selamat, kesaksian yang jelas, dan bukti fisik yang mengarah langsung kepada mereka. Bagi Ellison, proses itu berlangsung ketika ia sendiri masih harus berjuang melalui operasi dan pemulihan awal. Tubuhnya harus diselamatkan, tetapi suaranya sudah lebih dulu bekerja untuk membawa pelaku ke hadapan hukum. Ia tidak hanya bertahan sebagai korban yang sudah ditemukan hidup, ia menjadi saksi utama yang membuat para pelaku tidak bisa menghapus jejak perbuatan mereka. Rencana Frans du Toit dan Toons Kruger untuk meninggalkan Ellison tanpa suara telah gagal. Mereka mengira malam itu akan berakhir tanpa saksi.
Namun justru dari orang yang mereka kira tidak akan pernah bangun lagi, muncul kesaksian paling menentukan dalam kasus ini. Ingatan Ellison Botha menjadi awal dari jalan panjang menuju pengadilan. Setelah Frans Dutoit dan Tuts Kruger ditangkap, kasus Ellison Botha masuk ke jalur hukum. Persidangan mereka digelar di Pengadilan Tinggi Port Elizabeth dan pada Agustus 1995, keduanya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Bagi publik Afrika Selatan, vonis itu menjadi penegasan bahwa kejahatan terhadap Ellison tidak bisa dilihat sebagai tindakan biasa. Kekerasan yang terjadi malam itu terlalu terencana, terlalu brutal, dan meninggalkan dampak yang tidak hanya dirasakan oleh Ellison sebagai korban, tetapi juga oleh masyarakat yang mengikuti kasus ini. Hakim Chris Jensen yang memimpin persidangan bahkan disebut menggambarkan kedua terdakwa sebagai orang yang inherently evil atau jahat secara melekat. Dalam rekomendasinya, hakim juga menegaskan agar Dutoit dan Kruger tidak diberikan pembebasan bersyarat. Artinya dari sudut pandang pengadilan saat itu, mereka dianggap terlalu berbahaya untuk kembali ke masyarakat. Namun di balik vonis itu, kasus Ellison juga memperlihatkan masalah yang lebih besar. Dutoit dan Kruger bukan pelaku yang benar-benar muncul tanpa riwayat. Menurut laporan Mail and Guardian yang ditulis Eunice Mason pada 11 Juli 2023, keduanya disebut sedang bebas dengan jaminan atau berada dalam pengawasan terkait kasus penculikan dan kekerasan seksual terhadap dua perempuan lain sebelum menyerang Ellison. Salah satu dari korban sebelumnya bahkan sedang hamil. Fakta ini membuat banyak orang bertanya, bagaimana dua orang dengan dugaan kekerasan seberat itu masih bisa berada di luar tahanan? Pertanyaan ini penting karena kasus Ellison terjadi pada masa Afrika Selatan sedang berada dalam periode transisi besar. Tahun 1994 adalah tahun ketika negara itu baru memasuki era demokrasi setelah berakhirnya apartheid. Di tengah perubahan politik yang sangat besar, sistem hukum dan keamanan juga sedang berada dalam tekanan. Namun bagi korban kekerasan, terutama perempuan, kelemahan sistem seperti ini bisa berakibat langsung pada keselamatan hidup mereka. Dalam kasus Ellison, kegagalan membaca resiko pelaku menjadi salah satu aspek yang paling mengganggu. Jika sejarah kekerasan mereka ditangani dengan lebih ketat, mungkin Ellison tidak akan pernah bertemu mereka pada malam itu. Tetapi kenyataannya, sistem memberi celah, dan celah itu kemudian berubah menjadi tragedi. Meski begitu, vonis seumur hidup pada tahun 1995 memberi Ellison satu bentuk kepastian. Dua orang yang hampir membunuhnya akhirnya berada di balik jeruji. Setelah melewati operasi, pemulihan, dan trauma yang panjang, keputusan pengadilan menjadi bagian penting dari prosesnya untuk kembali membangun hidup. Namun jalan Ellison tidak berhenti di ruang sidang. Setelah kasus ini, namanya perlahan dikenal bukan hanya sebagai korban kejahatan brutal, tetapi sebagai penyintas yang mampu menceritakan pengalamannya kepada banyak orang. Kisahnya kemudian ditulis dalam buku I Have Life bersama jurnalis Marian Tam. Dari sana pengalaman Ellison menjangkau pembaca yang lebih luas. Bukan untuk menghidupkan kembali kekejaman malam itu, tetapi untuk menunjukkan bagaimana seseorang bisa tetap memiliki kendali atas hidupnya setelah mengalami kehancuran yang ekstrim. Ellison juga kemudian dikenal sebagai pembicara motivasional. Ia berbicara tentang pilihan, keberanian, dan cara manusia merespon peristiwa yang tidak bisa mereka kendalikan. Dalam materi publiknya, ia dikenal dengan prinsip ABC, Attitude, Belief, and Choice. Sikap, keyakinan, dan pilihan. Tiga hal ini menjadi cara Ellison menjelaskan bagaimana ia memaknai hidup setelah kejadian 1994. Bagian ini penting karena kisah Ellison tidak berhenti pada luka fisik. Jika hanya melihat kekerasan yang ia alami, penonton akan mengingat kasus ini sebagai tragedi. Tetapi ketika melihat apa yang ia lakukan setelahnya, kisah ini berubah menjadi sesuatu yang lebih luas, yaitu tentang bagaimana korban bisa mengambil kembali suaranya. Bagi Ellison, vonis tahun 1995 mungkin menutup satu babak besar. Tetapi hampir 3 dekade kemudian, kasus ini kembali mengguncang publik Afrika Selatan. Kali ini bukan karena serangan malam itu, melainkan karena keputusan hukum yang membuat dua pelaku kembali keluar dari penjara. Pada 4 Juli 2023, setelah menjalani sekitar 28 tahun masa tahanan, kedua pelaku dibebaskan dengan status pembebasan bersyarat. Keputusan ini langsung memicu kemarahan publik, karena sejak awal, hakim yang menangani kasus mereka pernah merekomendasikan agar keduanya tidak pernah diberikan pembebasan bersyarat. Yang membuat situasi semakin menyakitkan, Ellison disebut tidak mendapatkan ruang konsultasi yang layak sebelum keputusan itu diambil. Ia justru mengetahui pembebasan dua pria yang pernah hampir membunuhnya melalui pemberitaan media. Bagi korban kejahatan serius, pemberitahuan seperti ini bukan sekedar formalitas. Itu adalah bagian dari hak korban untuk didengar, terutama ketika keputusan hukum dapat memengaruhi rasa aman dan kondisi psikologisnya. Dari sinilah kasus Ellison kembali menjadi perdebatan besar. Pertanyaannya bukan hanya apakah seorang narapidana berhak mendapat kesempatan pembebasan bersyarat setelah menjalani masa tahanan panjang,
Pertanyaan yang lebih sulit adalah bagaimana dengan hak korban yang harus hidup seumur hidup bersama dampak kejahatan itu. Dalam kasus Ellison, luka fisik memang berhasil ditangani, tetapi dampaknya tidak pernah benar-benar hilang. Ia harus menjalani kehidupan setelah trauma besar, membangun ulang dirinya, dan selama bertahun-tahun menceritakan kisahnya kepada publik. Namun ketika dua pelaku bebas tanpa proses konsultasi yang jelas, banyak orang melihatnya sebagai bentuk kegagalan sistem untuk menghormati suara korban. Perjuangan hukum kemudian berlanjut. Pengacara Ellison, Tania Cohn, terus menekan pemerintah dan mempertanyakan prosedur pembebasan bersyarat tersebut. Tekanan publik juga semakin kuat. Pada 4 Februari 2025, keputusan besar akhirnya diumumkan. Menteri Layanan Pemasyarakatan Afrika Selatan, Dr. Peter Grunwald, membatalkan pembebasan bersyarat Frans du Toit dan Theuns Kruger. Alasan utamanya berkaitan dengan cacat prosedural, termasuk tidak dilibatkannya korban dalam proses parol. Selain itu, evaluasi psikologis terbaru terhadap kedua pelaku juga disebut masih menunjukkan resiko yang berbahaya bagi masyarakat. Kedua pelaku kemudian ditahan kembali. Bagi Ellison, kabar itu datang ketika ia sendiri sedang menghadapi perjuangan kesehatan yang berat. Pada September 2024, ia mengalami aneurisma otak masif dan harus menjalani operasi saraf darurat. Kondisinya membuat ia tidak bisa bekerja seperti biasa sebagai pembicara motivasional. Namun dari tempat pemulihannya, ia tetap menyampaikan rasa lega setelah mengetahui bahwa dua pelaku tersebut kembali berada di balik jeruji. Kasus Ellison Botha akhirnya meninggalkan banyak lapisan pertanyaan tentang kekerasan terhadap perempuan, tentang kegagalan sistem membaca bahaya pelaku, dan tentang bagaimana hukum seharusnya memperlakukan seseorang yang sudah bertahan hidup dari kejahatan yang hampir merenggut segalanya. Pada malam 18 Desember 1994, Frans du Toit dan Theuns Kruger meninggalkan Ellison karena mereka yakin ia tidak akan pernah bisa bicara lagi. Tetapi mereka keliru. Ellison tidak hanya bertahan hidup, ia mengingat, ia bersaksi, ia menulis, ia berbicara, dan puluhan tahun kemudian suaranya masih menjadi bagian penting dalam perjuangan mencari keadilan. Kisah Ellison Botha bukan hanya tentang tubuh manusia yang mampu bertahan dalam kondisi ekstrim. Ini juga tentang suara korban yang menolak hilang, bahkan ketika sistem berkali-kali hampir membuatnya tidak terdengar. Dan dari kasus ini, pertanyaan pun tetap tersisa. Jika seseorang sudah berhasil selamat dari kejahatan yang hampir mustahil, apakah sistem hukum juga cukup kuat untuk benar-benar melindunginya setelah itu?